Oke guys, jadi di sini saya akan membahas tentang pertanyaan kalian yang sering sekali masuk di kolom komentar. Bang, kenapa ya kulkas saya kok samping kiri bodinya panas, sampingnya enggak, dan kadang panas, kadang enggak. Apakah itu normal bang? Dan ada juga yang bertanya sama saya, bang, kenapa ya bodi kulkas saya tidak panas, tapi kulkas saya dingin? Apakah itu normal atau rusak bang? Nah teman-teman, maka di sini saya akan bahas tuntas kenapa bisa terjadi seperti itu. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian udah klik tombol subscribe agar kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kebetulan di sini ada kulkas saya, akan saya jadikan bahan praktek untuk penjelasannya terhadap kalian. Oke, kita langsung aja bahas ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini kan aku punya kulkas Polytron. Jadi di sini aku akan jelaskan kenapa ya bang bodinya itu kadang panas, kadang enggak. Kadang sisi yang sebelah sini yang panas, kadang sebelah sana yang panas, yang ujung sana. Jadi teman-teman, panas atau enggaknya itu tergantung kerja kompresornya. Kalau misalnya kompresornya bekerja, maka akan timbul panas pada pipa kondensor. Ingat ya teman-teman, pipa kondensor. Jadi pabrikan itu dia macam-macam letakkan pipa kondensornya teman-teman. Ada yang di sebelah kiri aja. Ada pabrikan misalnya merek lain di sebelah sini. Nah, di sebelah kirinya. Jadi itu tidak bisa jadi kalian acuan. Contoh misalnya kulkas kalian contoh merek M, satu merek X. Yang M sebelah kiri, yang X sebelah kanan. Karena beda pabrikan, beda penempatan pipa kondensornya. Jadi contoh nih, seperti kulkasku nih ya. Aku putar dulu kulkasku biar kita lihat sama-sama. Nah, ini kulkasku. Aku jadikan bahan praktek untuk kalian, teman-teman. Gak apa-apa, walaupun kulkasku rusak, yang penting kalian paham dan kalian mengerti lah. Nah, kulkasku ini kalau kalian lihat, nah, seperti ini teman-teman. Udah nggak pakai lagi pipa kondensor yang di bodi. Karena di bodinya udah bocor. Aku pakai kondensor secara manual di luar. Karena kan nggak mungkin. Kemarin kan ada bocor obat, rusak. Setelah ku cek ada bocor di dalam kondensor yang di dalam bodi ini teman-teman. Tapi kan nggak mungkin kita korek untuk mengeluarkan kondensornya. Ya makanya kalau kalian lihat ada seperti ini, jaring-jaring hitam seperti ini adalah kondensor. Yang dimana ada juga pabrikan yang buat di luar, ada pabrikan yang nggak buat di luar, jadi buat dia di dalam bodi. Makanya di bodinya panas. Karena kulkas aku udah seperti ini, kalau aku cokkan, aku hidupkan, tidak ada lagi panas pada bodi karena aku udah nggak pakai lagi kondensor di dalam karena udah rusak. Aku buat di luar. Jadi yang panas ini teman-teman nih. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian yang masih awam kan, kenapa bodi sebelah sini panas, bodi sebelah sana enggak? Karena pabrikan meletakkan pipa ini di dalam ini, sebelah sini. Yang sebelah kiri. Makanya yang panas hanya sebelah kiri. Misalnya pabrikan satu lagi meletakkan kondensornya di sebelah kanan sana, yang di sebelah sana, ya yang panas sebelah sana. Karena panas itu timbul pada pipa kondensor. Nah, aku perjelas lagi nih. Pipa kondensor itu pipa untuk membuang panas pada kompresor. Jadi ini kompresor yang hitam ini teman-teman. Ya kan? Pipa kompresor ini akan menekan obat atau menembak lah istilahnya. Menembak obat nih. Ini seharusnya yang ini teman-teman. Ini. Nah, ini. Tapi ini aku nggak pakai lagi, ini ke dalam bodi sebenarnya. Karena rusak, aku buatlah. Inilah contohnya, inilah dia cus. Nah, inilah yang namanya kondensor. Fungsi kondensor membuang panas pada area kompresor. Jadi kompresor tuh nggak panas sekali dia. Dibuang di sini, disinilah panas. Ini kalau pada AC ini outdoornya yang luar yang sirip-siripnya, inilah panasnya. Setelah itu dia jalan ke sini, mulailah dia disaring, baru dia masuk ke pipa pendingin di dalam. Jadi kalian paham. Kalau misalnya kalian bandingkan setiap kulkas beda, ada yang sebelah kiri panasnya, ada yang sebelah kanan. Malah kalau seperti kulkasku ini, dia udah nggak lagi panas bodinya karena udah dirombak, ya kan? Itu pertanyaan mengenai kadang, bang, kok bisa panas punyaku yang sebelah kiri, punya orang tuaku sebelah kanan. Jawabannya udah jelas ya.
Karena pabrikan beda-beda meletakkan posisi kondensornya. Ya namanya pabrikan, mau dia buat kiri, mau buat kanan, itu terserah dia teman-teman ya kan. Jadi pada kulkas inverter, nah ini ada ilmu baru lagi nih. Kalau misalnya dia hidup di awal, misalnya kalian udah bersihkan kulkasnya, kalian cok, kompresornya itu akan bekerja ekstra. Maka kadang kalau kalian pegang bodinya agak panas, karena dia ekstra kerja untuk mencapai dingin pada kulkas. Tapi kalau udah dingin, inilah teknologi inverter ini. Kompresor ini kalau udah dingin di dalam, dia mengurangi tekanannya. Contoh tadi misalnya naik kereta dia gigi 6, jadi kan mesinnya panas karena ngebut kan istilahnya. Panas dia. Tapi kalau udah dingin, dia jadi berubah jadi gigi 3, gigi 2 gitu. Nah, dipelankannya, jadi pun konsumsi bahan bakar kayak kereta kan kalau baunya gigi 2 kan hemat minyak. Sama juga kayak kompresor ini, kalau di tekanannya itu dipelankannya, maka konsumsi listriknya pun kecil. Nah, makanya panasnya pun berkurang. Jadi kalau misalnya yang bertanya, Bang, kulkasku panasnya kok nggak panas sekali, beda kayak awal pertama dicok dibeli, sekarang udah nggak terlalu panas, malah kadang nggak kurasakan lagi panasnya. Karena kulkas inverter yang sekarang, yang terbaru sekarang itu, kalau dia udah dingin, kompresornya itu nggak besar wattnya, makanya panasnya kadang kalau kita pegang kondensornya nggak terasa teman-teman. Nah jadi itu ya, udah banyak aku dapat sampaikan sama kalian mengenai panas pada sisi-sisi kulkas. Itu beda merek, beda posisinya. Dan juga ada juga yang dia, kalau kayak misalnya beberapa kulkas yang udah dirombak seperti ini, kalau kulkas kalian pernah rusak di pipa bodinya dirombak seperti ini, maka di panas bodi udah nggak ada lagi. Nah, jadi yang buat panas itu bukan bodinya ini yang panas, karena ada pipa di dalamnya. Nah itu ya jawabannya teman-teman. Dan juga kalau untuk inverter, kulkas-kulkas yang low watt, yang hemat, dia panasnya memang berkurang kalau udah suhu pada EPAP-nya udah dingin. Nah jadi itu aja yang dapat aku sampaikan. Udah banyak lah yang aku paparkan. Aku harapkan kalian udah dapat sedikit wawasan tambahan. Dan saya harapkan kalian support channel aku dengan like, comment, dan subscribe kalian. Karena berkat kalian lah channel ini bisa tumbuh, dan berkat kalian lah channel ini bisa ditonton banyak orang. Karena support dan share kalian itu sangat-sangat saya harapkan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jadi itu saja. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.